Udah live. Hai, Hai semua. Muhammad Putra. Ayo ngumpul, kita mau sharing-sharing. Sambil Kita nunggu seru. teman-teman yang lain nih. Halo. Halo. Kakak kembar ya? Iya, tanpa sengaja bajunya. Iya, tanpa sengaja. Sama. Emang Ini sehati berkat sih. kerja di Trans TV. Halo. Halo teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Jumat. Selamat malam Jumat. Lagi Gue- apa Kak? Ada yang nanya. Oh, Kita lagi apa nih? Ini kita lagi live. Boleh kita jelasin dulu? Oke, kita kenalin diri dulu kali ya. Halo teman-teman. Gue Aida. Gue Nadia. Nah, kita malam ini kita akan sharing bareng teman-teman tentang apa? Tentang cerita misteri. Cerita-cerita misteri dalam tajuk Kamis Mistis. Kamis Mistis. Ih, takut. Takut, tapi nggak apa-apa. Ini beneran takut sih, jujur aja sih. Siapa sih Kak yang pilih tema ini? Kita sendiri sebenarnya. Kita sendiri yang terjebak dalam ide kita sendiri. Nggak apa-apa ya teman-teman. Kita enjoy dalam Jalanin live aja. kita ini. Nah, Kamistis itu apa sih Kak? Kamistis itu salah satu konten live Instagram dari Trans TV yang membahas cerita-cerita mistis, horor, apa lagi ya? Mistis, horor, Cerita-cerita pokoknya, misteri yang kamu alami. Jadi di setiap minggunya kita akan kasih tema yang Tema. berbeda. Nah, hari ini, malam ini kita itu temanya adalah cerita mistis. Cerita mistis paling horor yang kamu alami saat di rumah. Jadi boleh banget buat teman-teman Iya, yang sambil mau nunggu. ikutan live sama kita, Buat sharing-sharing. cerita apa aja sih cerita horor yang kalian alami? Ih, sungguh. Nggak sabar katanya. Oh, nggak Iya, sabar kita juga sabar nggak ya sabar. teman-teman, sambil nunggu yang mau Yang mulai lain request. ada siapa aja tuh yang mau? Oh, banyak, ada yang nanya tuh. Caranya gimana? Request, ambil. Halo. Minal aizin wal faizin. Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Coba ya. Ini ada yang request. Sambil nunggu teman-teman yang mau request. Apa kalau kita yang cerita jangan deh. Iya, masa kita? Sebenarnya kita yang pengen tahu cerita kalian sih, gimana kalau kita yang cerita. Kemarin aku dipanggil-panggil sama setan, ponakanku teriak-teriak minta bantuan. Kamu boleh request ke Instagram kita biar kita bisa sharing lebih lanjut. Kalian baik banget sih bilang kita kembar ya. Iya. Kembar ya? Ini. Pencet yang ini ya. Ini gambar. Smile dia ada dua. Kak harusnya dandan kayak zombie kalau temanya horor. Iya, dan kayak zombie takut tiba-tiba kalian close nanti. Ini coba. Nah, temen Imron. Imron. Live bareng kita. Namanya Imron. Udah bisa join belum? Imron. Hai. Kok gak ada suaranya ya? Ada suaranya ya, coba. Ada nggak suaranya? Bentar. Ternyata kecil ya handphone saya. Halo, Imron. Hai, apa kabar? Imron dari mana nih? Ini gue lagi dari Bali, cuma sekarang sih kebetulan lagi di Jakarta dulu karena kan PSBB ini banyak kendala ya. Dari mulai kendala kerjaannya, kehidupannya, percintaannya. Jadi harus balik dulu ke Jakarta. Oke. Gitu. Jadi di Jakarta lagi bareng keluarga. Iya, kebetulan bareng keluarga. Di Bali ngapain? Di Bali liburan enggak deh. Di Bali tuh kerja.
kebetulan kerja. kerjaannya di sana, terus tinggal di sana juga baru sekitar 2 tahun aja di Bali. Gitu. Lama juga ya Lama 2 juga ya tahun. 2 tahun kayak kita di. Sering kan ke Bali? Alhamdulillah beberapa kali. Alhamdulillah, jarang sih kalau gue. Next lah kita rencanakan untuk setelah COVID ini. Bermain bersama Imron. Tapi malam ini kita akan sharing mengenai cerita-cerita yang Imron miliki. Ini Cerita mau orang. sesuai tema atau gimana nih? Masalahnya mungkin kayaknya bakal lebih banyak ceritanya yang ada di Bali kali ya ketimbang yang di Jakarta. Bali Karena kan tahu juga sendiri kalau kental di lah Bali, ya. mungkin sesuai Kental tema lagi. kali ya. Boleh sesuai tema, bis itu Kalau ada tambah-tambahan lagi. Ngelantur-ngelantur gitu ceritanya. wah, mulai sekarang kita harus menerapkan suasana mistis, oke? Nah, gitu. Nggak boleh Make up lo ketawa nggak ya? mistis. Oke, jadi nggak boleh ketawa, nggak boleh Oh ketawa gitu. ya teman. Tuh kan, Serius. ketawa. Serius lo. Kalau ketawa jadi lucu. Ya udah. Oh gitu. Ya udah. Nah, Oke, ini Imron, malam gue ini habis ngapain? nggak habis ngapa-ngapain, olahraga biasa. Oh, luar biasa. Heeh. Tadinya gue mau Udah. puasa Sawal, cuma kagak kagak dulu deh. Oh, ya minal aizin dulu, minal aizin Minal wal aidin wal faizin ya. faizin. Banyak yang bilang kalian mirip ya. Iya, padahal kita Padahal apa dari mana asalnya nggak jelas. Ya udah Oke, gimana Imron? kita mulai cerita dari mana nih ya? Dari gue sih. Oke, Iya, iya, kita mulai dari Imron ini dulu deh. ceritanya sebenarnya di Bali. Mm-mm. Ini ceritanya Wow, sebenarnya di gila. Bali ya. Memang memang sebelum PSBB ini kan di Bali itu gue tinggal di salah satu komplek perumahan di daerah Denpasar, tepatnya di Pemogan. Di situ mungkin teman-teman yang ada di Bali tahu perumahannya. Memang ya lumayan, menurutku sih lumayan ya, lumayan berasa mistisnya karena kan juga dekat banget di depan komplek itu langsung ada kuburan Bali. Nah dari situ gue tinggal kurang lebih baru 1 tahun di rumah ini. Memang gue ngontrak, gue tinggal sendiri. Dan ada beberapa kejadian-kejadian yang gue rasa agak aneh sih ya, gitu. Karena dari pertama kali survei ke sana buat pindah, memang ngerasa kayak nyaman banget rumahnya. Rumah kecil, 2 lantai, isi 3 kamar, terus daerahnya juga daerah pemukiman warga yang gue rasa kayak cocok banget buat gue tinggal sendiri. Atau mungkin sama teman-teman, kalau misalnya ada teman datang atau keluarga datang ke Bali, jauh dari daerah pariwisata karena sejujurnya gue pribadi kurang Oke. suka buat tinggal di Berarti agak daerah-daerah pariwisata yang banyak ini bulenya. bukan yang Apa? rame, bukan yang rame. Jadi Iya. daerahnya lebih sepi gitu dibanding daerah pariwisata ya. Kalau daerah pariwisata kan biasanya rame sampai malam Nah pun ini rame tuh banget. ramenya rame warga lokal. Oke. Rame warga lokal yang kayak biasa kita tinggal di perumahan warga lah, kayak gimana sih gitu. Dan memang beberapa bulan itu memang terasa nyaman-nyaman aja, tambah juga owner juga asik banget, baik banget. Terus sampai akhirnya mulai terjadi beberapa hal yang gue rasa kayak kok agak aneh ya. Itu dari hal-hal terkecil, mulai dari lampu yang tadinya gue udah nyala mati, dimatiin, terus gue matiin lagi. Itu masih belum ngerasa apa-apa tuh. Nyambung ya? Itu pas baru tinggal di Bali. Masih belum ngerasa kayak, Baru-baru tinggal di Bali. enggak, itu sebelumnya udah setahun. Setahun tinggal Oh, di udah. Bali, itu masih ngekos dulu. Terus akhirnya gue pindah ke rumah. Terus dari situ yang sebenarnya hal-hal itu tuh nggak aneh buat gue, lama-lama kok mulai sadar kayak tadi gue udah matiin lampu deh, kok nyala lagi, tadi udah dinyalain kok dimatiin lagi, siapa yang matiin, sementara kan gue tinggal sendiri, nggak ada siapa-siapa di situ gitu. Oh, sendiri, Sampai satu rumah sendiri aja. Satu rumah sendiri. iya sendiri, emang tinggal sendirian Ah, gitu. terus Dan memang apa namanya, di situ juga kan rumahnya juga bukan yang rumah Bali yang ada tempat sembayangnya ya. Memang kebetulan owner ini
bukan orang Hindu, jadi ya eh, memang nggak pernah disembayangin dengan cara Hindu, jadi cuma dengan agama Islam aja dengan cara gue sendiri, paling gue sholat di situ aja gitu. Eh, dari awalnya tadi lampu sekedar mati, lama-lama mulai ada hal-hal yang aneh gitu. Kamar gue itu kan ada di lantai 2 ya, itu kadang suka kayak ngerasa ada yang nutup pintu, ada yang turun dari tangga, kayak anak kecil gitu. Cuma kan gue masih berpikir kayak, aduh, gue tinggal sendirian, ntar kalau ada maling gimana? Aduh, apa namanya? Kalau misalkan emang ada yang macam-macam, ada setan atau apa, ya udahlah, biarin aja. Gitu. Cuma jangan sampai ngeliat, jangan sampai ngeganggu. Kalau emang ada, gue yakin di semua tempat pasti ada kok. Asal Pasti. jangan ganggu. Itu. Sampai akhirnya mulai makin parah, sampai gue ngerasa, lo pernah nggak sih denger suara kucing ngegaruk pintu? Kucing garuk pintu. Pernahnya Kucing garuk kucing pintu. garuk plafon. Yang di atas gitu kan kayak drrrr gitu Itu ya. kucing apa Spiderman, tinggi banget jalannya. Ini ya kayak serak 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 serak. Dan itu gue denger di jam 2 pagi. Which is gue nggak punya kucing di dalam rumah. Gitu. Wow. Itu kondisinya lagi tidur. Jam berapa pagi ya? Jam 2 pagi. Ya, Imran, sorry banget. Ini ada komen katanya gambar Gambar kita kita ngeblur. ngeblur. Boleh kita coba perbaiki dulu ya sebentar. gimana caranya? Ini lagi di setting coba. Sambil nanti itu baru kita lanjut ceritanya. Ini kita coba setting ulang dulu ya, teman-teman. Iya nih teman-teman banyak yang bilang apa namanya komen katanya Kak ngeblur kayak gitu. Oh iya ya. Iya ngeblur Ya. ya, kita coba. Kita akan dulu. Enggak, teman-teman. Coba. Masih ngeblur kah? Masih blur ya? Udah better tuh. Udah, Better ya? lebih better ya. Mm-mm. Kita coba bentar. Ada yang minta pantun. Bang Sambil Imron menunggu. sambil nunggu minta pantun katanya. Pantun katanya. Udah jangan bikin mikir deh, dah. Gimana teman-teman? Apakah gambar kita sudah Udah nggak blur kan? udah ya? nggak blur ya? Oh, oke, alhamdulillah ya. Ini jangan-jangan ini adalah salah satu Udah deh, buat Bos. mistis. Oh ini ya yang akunnya JNTHNKVN ini ya, siapa ya? Minta pantun. Oh, halo. minta pantun. Siapa sih? Siapa itu Halo, JNTH? teman-teman. Yuk, Silakan Imran dilanjut. Ini dilanjut udah tadi blur. yang habis Oke, kucing. habis garuk-garuk kucing ya. Itu di jam 2 pagi, kondisinya baru mau tidur sih ya. Kayak ngerasa digaruk-garuk, suaranya kayak garuk-garuk pintu. Cuma gue nggak berani buka pintu di situ, nggak berani keluar kamar karena mikirnya ya gue nggak punya kucing dan kucing juga kayaknya nggak mungkin masuk. Malah kebanyakan di lingkungan gue kebanyakan anjing, nggak ada kucingnya. Dan aneh banget gitu loh, mau buka pintu nggak berani, jadi udah mendingan diem tidur. Dan itu terus sehari-hari selalu ada, entah itu ada yang kayak nggak buka pintu atau entah suaranya nutup pintu, ada yang kayak berasa ada yang lewat. Cuma karena udah berjalan berbulan-bulan ya, udah mulai terasa kayak biasa aja gitu loh. Ya udahlah, biarin, kalau emang itu kondisi dia tinggal di sini, kita bareng-bareng, selama itu nggak terlalu mengganggu, ya udah, toh kita diciptain sama Tuhan bareng-bareng kok. Gue nggak terlalu ambil pusing sampai situ. Sampai Masing-masing aja akhirnya sampai akhirnya ada satu kejadian yang benar-benar rasa, wah kacau sih, parah sih. Itu waktu kondisinya gue lagi bertiga di dalam rumah. Bertiga di rumah, kebetulan ada teman gue 2 orang. Di situ kondisinya gue sama temen gue satu ini, kita lagi makan di meja makan, kalau kita lagi duduk. Kita duduk berhadap-hadapan, kita lagi makan. Satu teman gue ini duduk di samping gue. Kebetulan dia lagi nelfon, jadi dia nggak terlalu fokus dengan apa kondisi saat itu. Nah kebetulan Itu jam berapa tuh ceritanya? itu masih jam 8, jam 9, masih sore lah.
Terus Jalan dari jalan, oke. situ kita lagi makan biasa. Kebetulan juga di situ kita lagi nggak ngobrol karena kita fokus makan. Itu kayak ada suara perempuan senandung, nyanyi senandung ya kan. Itu benar-benar dari situ benar-benar yang Senandung. speechless. Benar-benar speechless yang berhenti ngunyah, cuma lihat-lihatan doang. Sementara teman gue satu lagi ini tetap fokus nelfon, nggak denger apa-apa. Bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa, cuma kayak lihat-lihatan doang. Kayak, lu denger nggak? Iya, denger. Ya udah, oke. Senandungnya tuh Lanjutin makan senandung lagi. kayak gitu. Senandungnya tuh senandung kayak gimana? Senandung yang nyanyi kayak na 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 na. Yang kayak gitu-gitu loh. Nyinden atau lagu khas Bali Si, atau enggak sih, kayak senandung biasa, kayak senandung anak kecil mungkin ya. suara anak Enggak kecil? yang ada nada-nada sindennya. Perempuan, enggak anak kecil juga sih. Perempuan dia, tapi suaranya memang lembut. Kayak na 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 na. Ya kayak gitu-gitu. Tapi lebih lembut. Kalau dibilang deg-degan mah udah deg-degan banget. Cuma kita nggak pernah bahas itu. Pas setelah dari situ kita nggak pernah bahas. Tapi beberapa hari kemudian gue coba telepon kakak gue buat ceritain masalah ini. Kayak gimana yang gue alamin beberapa bulan. Sampai akhirnya dia bilang, masa sih ada perempuan senandung, masa sih lo denger? Kayaknya enggak deh, nggak mungkin. Jadi yang dengar Paling kalian cuma bertiga. tetangga lo. Jadi kalian yang dengar Cuma tuh berdua. kalian berdua. Oh, berdua. Satu orang ini nggak percaya. Berdua. Satu orang ini. Nggak denger, karena gitu. Nah, kenapa bisa iya. sampai gue denger? Karena gue ngerasa kayak bener-bener ada di kuping gue suaranya. Gitu loh. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian gue ceritain semuanya ke kakak gue curhat. Dia cuma bilangnya ya nggak mungkin, paling juga tetangga lo doang lagi senandung. Lo kan di area perumahannya juga kan padat, pasti kanan kiri lo mungkin. Ya gue coba berpikir positif ya buat nerima, iya paling cuma orang lewat. Tapi kondisi gue di dalam rumah, di meja makan, dan itu suara perempuan senandung, suaranya lembut. Kalaupun memang tetangga gue kan bukan Agnes Monica ya, yang kalau senandung suaranya kenceng banget. Tetangga gue nih biasa aja. Tetangga gue nih orang biasa aja. Jadi nggak mungkin cuma senandung, lembut, tapi bisa sampai kuping rasanya. Benar-benar nempel di kuping. Itu yang benar-benar gue pikirin kayak, wah ini udah kacau sih. Sampai akhirnya gue juga cerita ke penjaga rumahnya. Jadi memang kebetulan di rumah gue itu karena dari kontraknya langsung tiap minggu ada yang datang buat bersih-bersih rumahnya gitu. Karena dia juga orang Bali, dia orang asli situ, otomatis banyak yang gue ceritain, banyak yang gue ajak, yang gue obrolin sama dia tentang kondisi rumahnya. Dari dia sendiri dia bilang kok misalkan sebelumnya memang ada yang tinggal di sini, memang sempat kosong kurang lebih sekitar hampir 1 tahun, tapi nggak pernah ada kejadian-kejadian yang kayak gitu. Itu entah mungkin penghuni sebelumnya nggak pernah cerita atau gimana tuh nggak tahu gitu. Cuma ya entahlah, atau mungkin memang nggak pernah disembayangin dari budaya Balinya, karena kan dari kepercayaan Bali sendiri memang harus disembayangin. Ntar gue cuma bilangnya ya kalaupun memang di Bali kan ini ya biasanya nggak cuma orang yang sembayang, tapi juga rumahnya disembayangin, kendaraannya disembayangin, bener begitu bukan sih? Sekiranya bener nggak kayak gitu? itu udah budaya banget kan dari mereka. Di Bali Dan dari situ juga biasanya di Bali kendaraannya suka dikasih apa? dan kendaraannya yang itu loh, yang kayak ada kayak diikat gitu juga. Gue juga nggak ngerti sih. Ada nggak nih teman-teman di sini yang tahu? Iya, mungkin Coba teman-teman mungkin yang ada teman-teman dari ada orang. Bali mungkin yang lebih paham kayak gitu ya. Berarti emang tetap harus apa ya, kita sendiri kita tuh harus berani ya. Banyak sih orang bilang yang kalau misalkan kitanya takut, kita malah didatengin. Kayak gitu nggak sih? Oh, ini ada yang jawab di Bali namanya Tuklandep. Oh, itu
tuh namanya tumplek Tumplek landep. Terima Landep. kasih Chef Tina. Tuh Nah, benar kan, berarti dari segala situ macamnya disembayangin. ya, karena memang di Bali itu Karena ada yang kan di sembayang sana dari mulai hewan, barang-barang gam, segala macam tuh juga disembayangin. Dan di situ juga gue sampein kalau ya kalaupun memang harus disembayangin ya gue minta tolong karena kan gue nggak bisa dan gue nggak paham, takut salah. Jadi dibantu sama yang jaga rumah itu, dibantu disembayangin dengan cara Hindu gitu. Dan so far sampai saat ini sih gue ngerasa memang tetap masih ada kejadian-kejadian kayak gitu, tapi lebih udah terbiasa kali ya. Tapi yang terakhir gue rasa sebelum gue balik kita itu kayak biasa lah, walaupun tinggal di rumah sendirian nggak ada orang lagi, tapi setiap kali pamitan cuma ngomong bye pamit ya assalamualaikum itu ngerasanya bener-bener kayak merinding sampai tuh apa supir Grab yang lagi nunggu di depan rumah habis ngangkutin koper sampai nanya mas ada apa ya kok saya merinding banget ini semuanya nggak itu tahu tiba-tiba aja kayak Iya. gitu, tiba-tiba aja tiba-tiba merinding. uh, tiba-tiba ya merinding sampai gue juga nggak paham kok sampai nih supir Grab di depan rumah sampai ngerasa merinding juga tapi gue nggak ngomong ke dia sih kenapa alasannya cuma kayak paling ini doang kali ada yang lewat gitu aja nggak mau ambil pusing juga gitu sih dan memang di daerah perumahan gue walaupun sebenarnya perumahan gede ya cuma bagian blok gue kan cuma beberapa rumah itu mungkin mungkin tetangga-tetangga sering ngerasain juga kali ya yang aneh-aneh kayak gitu dan udah mulai terbiasa gitu loh jadi apa yang sekarang gue rasain ngelihat tangga yang terbiasa jadi gue juga coba beradaptasi ngerasa kayak ya udahlah kayak gituan doang toh kita tinggal sama-sama kok sama dia nggak nunjukin wujudnya apalagi di cerita-cerita kalau di Bali kan ada leak ada apa Iya alhamdulillahnya sih, sih di belum Bali tuh sampai kan lihat kayaknya sebenarnya di mana-mana sih, mm-mm. apalagi kita pendatang kita tuh nggak boleh macem-macem, apalagi kita entah kita ke suatu kota, kita ke Bali ataupun kita ke Jogja, Ke daerah manapun ke sih. daerah manapun pasti kita nggak boleh sembarangan kayak gitu kan. Cuma emang Mm-mm. beberapa kali pernah dengar kayak kalau di Bali tuh nggak boleh sembarangan ngomongnya kayak gitu, Ya kayak gitu sempat kan nggak ada boleh sembarangan sempat ngomongnya. ada mitos juga kan kalau nggak salah pernah baca sih di beberapa thread di Twitter yang bilang kalau ada yang punya pengalaman temennya ini tuh nggak percaya sama canang-canang yang ada di pinggir jalan itu dia nggak menghargai canang-canang itu sampai dia bilang paling cuma mitos dengan sengajanya dia injak-injak canangnya itu dan akhirnya katanya beberapa hari kemudian malamnya di mimpi dia kayak datengin leak gitu ditarik-tarik kelapa segala macem kayak gitu-gitu. Tuh kan emang nggak boleh macem-macem kan kita ya Heeh. orang pendatang kita harus mempercayai dan menghormati mereka juga kayak nggak boleh Mm-mm. sembarangan. Nih kalau misalnya Apalagi teman-teman belum pendatang tahu sih. tuh, kalau teman-teman belum tahu canang tuh apa sih, coba Imron, canang itu apa? Oh ya, canang tuh kalau misalkan teman-teman ke Bali pasti kan di jalan-jalan daerah Legian, Minyak itu banyak kayak sesajen dari Sesaji bahasa dari ininya. dari daun kelapa yang ditaruh ada bunga, ada lain-lain biasanya ada permen juga, ada rokok juga itu canang. Itu salah satu apa namanya metode bukan metode. Pokoknya itulah buat mereka sembahyang. Kita menghormati ininya mereka ya, apa Itu budaya kita sebutannya, juga. kebudayaannya dan mereka. kepercayaannya mereka di sana seperti apa. Itu. Makanya Terus memang Imron, awal-awal apa? eh yang kiranya kan tadi digangguin nih, pengalaman horornya yang masih digangguin kayak itu, pernah nggak sih kalau misalkan diliatin, ditampakin, aduh jujur Ditampakin merinding nggak sih gue kayak kalau ditampakin wujud dalam dalam asli pernah sih sebenarnya gitu loh. Cuma ini udah beberapa tahun yang lalu ya. Udah lama, nggak terlalu lama juga sih. Jadi ini kondisinya bukan di rumah ya. Memang kebetulan karena gue tuh termasuk sering ke Bali dan sekarang juga udah tinggal di Bali.
ada beberapa temen yang datang ke Bali, apa namanya, biasalah minta diajak jalan-jalan, dari mulai minta diajak ke beach club sampai ke pura ini itu segala macam. Pastilah teman-teman yang punya teman di Bali memanfaatkan temannya sebagai tour guide kan udah biasa ya. Aku Ya, juga sih. gue juga paham lah. Sampai ada temen yang datang ke Bali waktu itu, dia ngajak jalan-jalan ke Pura Uluwatu. Kita nonton tari kecak di sana. Pasti tahu kan tari kecaknya kayak gimana bagusnya, karena langsung sunsetnya sebagus itu di sana. Nah, karena gue udah terlalu sering nonton tari kecak di Uluwatu, jadi memang nggak terlalu tertarik nontonnya. Pada saat nonton itu ya udah, gue cuma main HP, bengong, liatin sunset, tertarik lihat sunset ketimbang lihat eh, apa atraksinya yang ada di situ. Sampai atraksinya itu sampai pada momen si Celuluk. Kalau teman-teman tahu, salah satu tokoh namanya Celuluk, dia salah satu leak juga. Dia itu pokoknya adegannya si Celuluknya ini datang masuk ke dalam apa dalam tarian kecak itu. Terus dari situ gue cuma bengong doang. Gue cuma bengong, justru ngeliat ke daerah, biasanya daerah bawah itu pas pintu masuk kan ada kayak supir atau tour guide yang duduk-duduk di situ, yang diri-diri ngeliat, ikut nonton juga. Sementara kan penontonnya, tamu-tamunya ada di apa namanya tempat duduknya yang tinggi itu. Tempat duduk Gue yang ngeliat, kayak bioskop gitu ya, tingkat gitu. yang tinggi itu. Gue cuma Tribun, ngeliat tribun. dari tribunnya. Gue cuma ngeliat dari atas, ngeliat ke bawah. Di situ kondisinya ada supir-supirnya gitu lagi pada diri sambil nonton. Terus di area pentasnya ada celuluk dan ada penari-penarinya. Di situ gue ngeliat kok ada celuluk juga di belakang supir ini lagi pada berdiri. Cuma Jadi beda. bukan di panggung, bukan di panggung, Bukan. jadi di belakang. Di belakang supir. Jadi di area pentasnya tuh ada celuluk, tapi di belakang supir juga ada celuluk. Cuma gue masih mikir, ah paling cuma apa sih adegan-adegan usil aja yang bikin rame penonton tiba-tiba Gimik ya. gimmick-gimmicknya aja. Karena kan Hanoman juga kayak gitu, dia tiba-tiba keluar dari belakang ngagetin penonton, ngajak main penonton, itu udah biasa lah kayak gitu. Dan gue berpikir celuluknya juga kayak gini, bakalan gimmicknya, karena memang di situ di pentasnya karakter celuluknya ini kayak lucu bodoh yang kayak gitu-gitu. Dan gue perhatiin tapi beda nih celuluknya, celuluk yang ada di pentas dengan atribut yang Bali yang warna-warni merah, hitam, putih, pakai bunga bagus. Tapi yang ada di belakang supir ini celuluknya hitam, kukunya panjang, gede, cuma tangannya cuma kayak gini aja. Gue dengan polosnya tuh cuma kayak, ini gimmick yang mana ya? Kok nggak keluar-keluar? Kukunya beneran panjang gitu. Emang persis panjang segitunya gitu. Dan itu gue cuma ngeliatinnya besar juga, gede, tinggi, cuma memang nggak sebesar ini, tetap besar gitu. Dari situ gue cuma ngeliatin kayak dari kanan ke kiri, ini orang mau ngapain sih? Ini tapi kok beda ya? Ini warna-warni ini bagus gitu loh. Ini kok tekil banget, kok jelek banget. Kayak atribut lama apa gimana nggak ngerti. Tiba-tiba dia balik badan, terus hilang. Dari situ gue kayak, wow, ketipu gue. Nyata Jadi itu gimmicknya. sebenarnya itu bukan salah satu dari pemerannya ya. Bukan. Nah dari situ baru gue kayak ngerasa, wow, ketipu ternyata ya gue. Tapi lo takut Gitu. gak sih pas lihat tuh kayak merinding? Kaget, cuma merinding. Cuma prosesnya kayak mikir. Jadi lemot banget di situ kayak mikir, kok hilang? Kok gini? Nah terus yang di situ apa? Kayak percaya nggak percaya, kayak ini gimmick atau bukan gimmick atau Tapi hilang gitu. Tapi di situ ada di pentasnya. Cuma kan warna-warni. Yang ini kok hitam banget, kok hilang? Terus apa yang gue lihat tadi? Mau ngomong pas Imron udah lihat kayak gitu, apakah tetap stay di situ apa jadi pengen kabur? Apa kayak ya gimana? tetap stay sih, karena kan orang di situ sebenarnya ratusan ya yang nonton. Iya, Dan kanan kiri juga padat. Kalau tiba-tiba gue shock, gue kabur, malah orang yang lebih bingung lagi ngeliat gue.
Jadi udah diem aja. Cuma mikir, Jadi tapi diem sambil aja. mikir juga, wow, itu Dan apa pernah ya? dengar juga katanya kalau misalkan nonton tari kecak di Bali tuh harus sampai habis. Oh iya. Iya nggak, bener Kalau atau tarik enggak? kecaknya sih kurang tahu ya. Cuma lebih Heeh. seringnya justru pementasan calon arang Pementasan calon gitu. arang. Jadi kita nonton harus harus sampai selesai Ya, gitu. gue di sini juga sebenarnya nggak terlalu paham banget ya karena gue juga bukan orang Mm-mm. Bali dan bukan Hindu. Tapi memang ada beberapa apa namanya seringlah baca-baca dan bergaul sama orang-orang Bali yang banyak ngasih cerita tentang itu. Mereka bilang kalau misalkan penarian apa pentas calon arang itu salah satu pementasan yang sakral, yang benar-benar sakral dan itu kan ada adegan-adegan pemanggilan roh juga, pemanggilan dewa dan segala macamnya. Dan ketika ada pementasan calon arang, itu juga menarik ilmu-ilmu hitam semacam ilmu layak untuk datang dan entah itu menyaksikan, entah itu saling berlawanan, beradu ilmu ya. Jadi kenapa dilarang untuk seorang yang nonton pementasan calon arang itu untuk pulang di tengah-tengah pementasan? Karena kan ketika dia pulang di tengah-tengah pementasan, dia bisa ketemu sama wujud-wujud semacam layak yang entah itu dalam perjalanan untuk nonton itu, entah itu ngejegat dia di tengah perjalanan gitu. Tapi setahu gue sih memang pementasan calon arang ini nggak gampang kita temuin untuk turis ya, lebih memang untuk orang-orang Bali karena itu salah satu ritual ibadahnya mereka juga. Gue pun juga nggak berani sih karena ada tokoh Rangga di situ yang memang serem banget gitu. Kenapa Mungkin tuh? temen-temen gimana ya Tokonya? wujudnya emang serem dak. Oh gitu. Mungkin teman-teman yang di Bali tahu lah atau ada yang tahu yang di sini wujud Rangga tuh kayak gimana memang seserem itu gitu. Terus kalau misalkan leak di Bali itu sebenarnya kayak gimana? Leak itu. Leak di Bali, leak tuh sebenarnya ilmu, sebenarnya sebatas ilmu. Mm-mm. Cuma ilmunya ini bisa dijadikan baik atau buruk tergantung orangnya. Jadi konotasikan kesannya kalau leak tuh ilmu hitam ya. Tapi ada juga yang eh, ngambil positif dari ilmu leak ini gitu. Kalau untuk wujudnya itu macam-macam yang salah satu kayak celuluk itu ada juga kayak bola api, ada juga katanya salah satu orang-orang tua di Bali yang memang masih menguasai ilmu leak, jadi katanya dia bisa berubah jadi wujud tertentu yang kayak gitu-gitu. Cuma sejauh ini sih kalau soal leak, entah ya benar atau enggak, pernah ada kejadian, kebetulan kan di tempat kerja gue ini termasuk salah satu inilah ya bisnis pasti ada kompetitor, entah itu memang dia lewat entah itu dikirim nggak ngerti. Jadi security itu kebetulan pernah nemuin ada bola api terbang diem di jendela nggak bergerak Bola jadi cuma diem. api. Iya gitu. Jadi kalau misalkan di Bali ngeliat bola api terbang ya jangan kaget. Iya nih Itu ada Itu ada mungkin yang juga. bilang hal yang wajar ya bagi orang-orang Bali ngelihat kayak gitu. mungkin kalau untuk di daerah-daerah Bali yang masih daerah banget ya kayak di Karangasem, di Buleleng mungkin itu mungkin termasuk biasa. Tapi kalau daerah Seminyak mungkin jarang ya karena udah terlalu banyak Iya, turis. karena Iya daerah sini. udah daerah pariwisata ya. Jadi Mm-mm. suasananya juga udah beda Iya. suasananya. Iya, karena sebenarnya masih sekental itu loh di Bali itu. Ada yang nanya tuh, Kak, leak sendiri termasuk ilmu hitam bukan sih, Kak? Iya, leak tuh termasuk ilmu hitam juga. Tapi ada juga beberapa yang menggunakan ilmu ini sebagai ilmu kebaikan. Jadi nggak, misalkan kayak buat pengobatan atau apa gitu. Walaupun memang konotasinya terkenalnya memang ilmu hitam. Tapi Ini sebenarnya ada yang, leak juga
bisa menjadi ilmu yang baik gitu ya, bisa bermanfaat untuk Ya, pengobatan misalkan kayak gitu. Iya sih tergantung emang orangnya. biasanya kalau dengar leak tuh kayak takut gitu, Kesannya cerita jahat horor. gitu. Mm-mm. Terus juga Tuh di Bali memang, katanya ada beberapa tempat yang terkenal layaknya di daerah mm-mm, Sanur dan juga Sanur Karangasem Karangasem. katanya. Ada yang Jadi bilang ngomongin katanya Ya kalau kita jadi vibes-nya uh-uh. Bali gini ya. Oh, Jadi kangen ada liburan. ada satu cerita lucu. Jadi ini di tempat kerja ya. Kebetulan security itu nemuin katanya mereka pas lagi jaga tengah malam itu mereka katanya ngeliat pocong gitu di tangga. di kantor. Cuma di kantor. Tapi besokannya itu dibahas di grup WhatsApp ini kan, di grup WhatsApp kantor. Kita tuh bahas itu bukan karena takut, wah ada pocong, wah parah nih, nggak kayak gitu. Justru malah pada mikir, masa sih ada pocong? Masa sih pocong masuk Bali? Emang iya ya? Emang pocong nggak minder sama leak ya? Nggak insecure ya pocong masuk sini? Tapi gue juga mikir, masa sih? Bener gak sih omongan kayak gini? Ada-ada aja. Malah diketawain Iya. ya kalau sama Malah pasien. malah jadi Kalau bercandaan. di Bali emang terkenalnya leak. Kalau yang Hmm, hantu-hantu seperti kayak gitu. gitu. Terus apa lagi ya cerita-ceritanya? Cerita Lupa terakhir deh gue. deh, Bang, Ya. sebelum kita Mm-mm. pindah nih ke followers lain yang mau join. Oke, kalau misalkan cerita lain mungkin lebih ini ya, lebih tapi bukan di rumah kali ya. Ini Mm-mm. kantor. eh jadi dari perusahaan kita punya salah satu brand eh restoran dan bar yang cukup terkenal saat ini di masyarakat lokal Bali dan bangunan ini udah ada sekitar tahun 2001-2002. Kita udah buka sebagai klub, cuma eh, sampai akhirnya semua itu tutup karena masalah kasus bom Bali 2 itu. Dan di situ memang nggak ada dampaknya untuk apa namanya, nggak ada dampak kayak hancur atau apa, tapi kan dampak perekonomian pasti. Jadi bangunan ini memang sudah ada udah lama dari tahun 2002, tutup karena bom Bali, sampai akhirnya tutup panen, dan sampai akhirnya kita buka lagi untuk renovasi di tahun 2018. Gitu. Mm-mm. Banyak beberapa ruangan-ruangan yang memang nggak pernah dimasukin sebelumnya. Sampai akhirnya pas renovasi, mulailah kita buka satu-satu. Yang satu ruangan untuk kantor, ruangan ini, ruangan ini untuk itu, gitu loh. Sampai ada di lantai 3, itu kebetulan kayak kita masih butuh 2 ruangan lagi. Ada 3 ruangan lagi yang kita butuhin, pas banget di lantai 3 tuh memang ada 3 ruangan. Kita bagi satu untuk ruang server, satu untuk green room, ruang talent, dan satu lagi ruang suci. Ruang suci ini biasanya kalau di Bali itu ruangan untuk persembahyangan lah, ruang khusus lagi untuk persembahyangan dalam satu bangunan. Nah di situ ada 3 kamar. Kamar yang pertama memang udah dibuka sebelumnya untuk server. Kamar yang kedua kebetulan kuncinya hilang, dan kita cari ada ketemu, kita udah buka. Karena memang sebelumnya udah sempat dibuka pas mau proyek, cuma karena kuncinya hilang jadi kita cari-cari lagi, kita buka dan berhasil dibuka. Nah terakhir untuk si kamar suci ini gitu loh, di situ gue bertindak sebagai desainer, dan gue minta tolong untuk tukang buat buka satu pintu ini, didobrak aja deh, bongkar aja, karena memang kuncinya nggak ada, kalau harus nyari kemana lagi gitu, paling nggak tau lah kemana. Sampai akhir pas dibuka itu benar-benar kotor banget, lembab banget, dan pastinya gue minta teman-teman dari housekeeping buat bersihin. Sampai baru masuk dibersihin dan ternyata mendadak kesurupan beberapa orang. Dan wah benar-benar semarah itu deh. Dia isinya tuh kayak marah banget, segala macamnya. Sampai akhirnya dateng, dan satu jero tuh semacam kayak orang pintarnya lah di sana yang dituakan,
dijelasin, diajak ngomong, kenapa dia marah, kenapa begini, kenapa begitu. Dia bilang kayak, ya saya ngerasa terganggu. Dia datang, dia ganggu saya lagi tenang di ruangan saya, di tempat saya, gitu. Eh, dan dijelasin kan ya, anak ini datang mau bersihin itu, mau masuk ke situ membersihkan ruangannya, bukan buat mengganggu kamu, gitu loh. Ya saya nggak pernah diganggu sebelumnya. Karena ruangan ini tidak pernah diganggu dan tidak pernah dibuka semenjak tutup di tahun 2002. Itu. Oh, udah lama juga ya. Which is Jadi- sudah 12 tahun nggak pernah dibuka. Udah 12 Iya. tahun ditutup sampai pada akhirnya dibuka pada hari itu, dibersihin sama housekeeping dan makan surupan. Kayak gitu. Iya, itu yang ngerasa kayak, wah, itu benar-benar serem sih pas banget dibuka. Gue juga masuk sih sempat. Itu benar-benar ngerasa kayak gimana ya, lembabnya, baunya, pasti. debunya. Itu di dalamnya Iya. tuh benar-benar kosong atau masih ada barang-barang? Ada kayak ya ada lemari, ada kursi, ada berkas-berkas juga kan, kayak semacam berkas-berkas kantor di zaman sebelum bom Bali itu. Dan memang kalau mengingat bom Bali di Bali sendiri memang sensitif sih. Banyak kenangan-kenangannya. Dari kenangan cerita mistisnya sampai kenangan yang ya apa namanya? Kenangan yang melukai banyak hal deh gitu loh. Karena alhamdulillah dapat pengalaman juga bisa kenal-kenal orang-orang yang salah satu korban bom Bali yang masih hidup, tapi ya gitu, ada yang gendang telinganya udah pecah, ada yang pahanya robek, tapi Jadi mereka alhamdulillah satu korban bom Bali yang sampai saat ini masih hidup ya? bisa dengar ceritanya mereka tuh luar biasa sih. Salah satu kebanggaan tersendiri sama orang-orang kayak mereka. Gitu. Iya benar. Mereka menjadi saksi. Oke, kalau gitu Imron, thank you atas sharing cerita horornya dan beberapa pengetahuan kita ya tentang budaya-budaya di Bali kayak gimana. Kayak gitu. Thank you. Mau salam-salam dulu apa gimana? Salam-salam boleh deh. Salam-salam buat teman-teman yang ada di Bali. Semoga lebih ke harapan ya, semoga sekarang untuk coronanya bisa cepat selesai. Amin. Terus semua bisnisnya bisa balik lagi, kerjaannya balik lagi. Karena ya biar kerjaannya bisa lancar juga gue bisa balik ke Bali. Terus juga buat teman-teman yang lain biar cepat kerjaannya normal lagi, biar bisa liburan lagi karena kan semuanya pasti pengen liburan. Amin banget. Gitu. Semoga bisa cepat kembali normal, Bali bisa ramai lagi pariwisatanya seperti itu. Thank you banget Imron sekali lagi. Selamat malam. Dadah. Malam. Nah, panjang juga ya. Iya, cerita ceritanya Imron. panjang juga dan banyak juga pengetahuan-pengetahuan baru ya kita tentang budaya-budaya Bali tadi, tentang apa tari kecak, terus tentang canang, tadi banyak sih menarik. Nah teman-teman, ada lagi kah yang mau join? Kita lihat-lihat. Yang mana ya? Sambil kita cari-cari teman-temannya yang mana. Yuk, boleh cerita nih. Duh, jujur Dekat takut. banget nggak sih? Halo teman-teman, kita coba Bersama siapa nih? Chandra. Coba. Sekarang kita mau coba live sama Chandra. Apakah bisa? Bisa? Udah connect. Masih connecting. Halo Chandra. Ya, halo. Halo Chandra ya, dengan Chandra. Iya, betul. Halo Chandra. Lagi di mana? Gimana? Lagi di Lagi mana?
Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Halo, selamat malam Banjarmasin. Lagi ngapain nih? Malam-malam habis ngapain? Habis sebenarnya lagi ngerjain tugas sih. Karena kan Kerjain tugas. Kerjain walaupun di tugas rumah aja, sambil tugas full. nonton live kita ya? Iya. Ngerjain tugas Iya sambil dong, pasti. Gimana kabarnya Chandra? Baik, alhamdulillah. Dan kebetulan di Banjarmasin hari ini udah PSBB jilid 3. Sudah apa? Udah Sudah PSBB. mulai PSBB jilid 3. Oh, banyak udah jilidnya ya. Berarti di rumah Banyak aja. banget. Di rumah aja. Lagi di rumah aja. Jadi bisa kemana-mana sih. Gak apa-apa, biar aman, biar tetap sehat, selagi masih bisa menjalani aktivitasnya lewat bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tetap di rumah aja. Betul. Nah, Chandra, Setuju. ngobrol-ngobrol nih tentang tema kita hari ini di konten Kamis Mistis. Sekiranya Chandra mau cerita tentang apa? Sebenarnya ini kejadian baru, nggak juga sih baru-baru. Sebelum, kalau di Banjarmasin kan PSBB itu udah mulai bulan Maret. Nah, jadi sebelum PSBB itu, aku itu mungkin di Jakarta udah mulai PSBB kalau nggak salah ya. Tapi di Banjarmasin masih belum. Jadi kami masih berkegiatan aktif lah ya. Kemudian masyarakat tuh Putus ya? Iya. Halo Chandra. Halo Chandra. Iya, ada sinyal. Sambil nunggu Chandra nih, masih connecting. Seperti ada gangguan. Putus-putus ya suaranya. Gimana kalau kita Mau di reconnect? Nah, hilang. Kita coba reconnecting dengan Chandra. Search. Nah, gimana? Apakah bisa Chandra? masih nggak bisa? Boleh Chandra coba request lagi ke kita. Nanti bisa kita terima requestannya. Atau coba yang lain dulu kali ya. Boleh kita coba yang lain sambil kita nunggu Chandra. Kita coba yang lain. Whoops. Malang hadir, Bekasi hadir. Halo Malang, Bekasi. Sampai esok nih. Sampai Halo. Kayaknya sinyalnya juga kurang bagus Iya ya. nih. Halo, dengan siapa di mana? Chandra bisa request ke kita lagi ya, biar requestannya masuk lagi. Coba kita reconnecting lagi, ternyata ini masih gangguan. Wow. Mana Chandra? Kita cari siapa?
Halo Medan. Selamat malam. Medan, Malang. Jauh-jauh juga Iya, nih jauh banget. nonton kita ini. Salam dari Palembang. Salam. Assalamualaikum. Nah, kita udah bisa tersambung kembali nih dengan Chandra. Coba kita coba. Waiting for Chandra. Connecting. Yes, sorry. Ada suaranya tapi Ada nggak suaranya wujudnya, tapi takut juga video ya. Chandra belum masuk masuk. nih. Gimana? Sekarang Boleh ikutan teman-teman, kalau ikutan request aja ke kita. Bagaimanakah Chandra? ya, Mas ada nggak? Chandra ada Aduh. suaranya doang. Ada suaranya aja nih, belum ada gambarnya. Oh, aduh. Sumpah ini tuh deg-degan, ada sesuatu hal deh. Gak apa-apa, santai. Kita tungguin. Halo Asyahana. Halo teman-teman. Kalau yang mau ikutan bisa langsung request live bareng sama kita. Nanti kita itu boleh diklik. bisa nggak? Waiting for Chandra. Chandra wifi-nya error katanya. Nah. Alah, ini dia. Finally. Chandra kamu Chandra. tunggu. Gimana? Oke. Beneran aku nggak tahu. Aku deg-degan karena kayaknya ini agak sedikit bukan gangguan teknis, bukan gangguan wifi atau gimana. Ini gangguan ini nih. Gangguan yang mau aku Chandra, kamu omongin. jangan nakut-nakutin Iya, kita. Ini gue sebenarnya Beneran sumpah. Kamu mau cerita tentang apa dulu deh nih? Tadi sampai mana ya? Jadi gini. Aduh, deg-degan. Semoga. Oke, jadi gini. Waktu itu kan aku kan dapat tugas untuk pengabdian masyarakat di luar kota, di desa pedalaman lah ya. Chandra, suaranya boleh lebih deketin lagi biar lebih kedengeran suara kamu. Oke. Kedengaran? Dah, kedengeran. Oke. Jadi kan waktu itu aku melaksanain pengabdian masyarakat itu di daerah terpencil. Masih daerah Kalimantan juga, cuman agak terpencil gitu. Itu baru di bulan Maret kalau nggak salah, Februari atau Maret gitu. Nah waktu itu aku kan kebetulan kita itu disediain rumah penduduk juga, cuman yang memang kosong. Jadi kita disediain di situ. Kebetulan satu rumah itu kita disediain 2 rumah. Satu rumah itu kami bertiga. Kebetulan aku bertiga, teman aku yang rumah sebelah berempat. Nah kami yang bertiga ini, teman aku yang satu ini agak sedikit nakal gak nakal sih, maksudnya kita aman aja lah. Maksudnya dia tuh lebih kalau aku agak takutan, tapi kalau dia tuh lebih berani gitu. Kita nonton, dan dia ngajakin aku nonton film horor. Kebetulan pada saat itu film apa ya tayang ya, pokoknya film horor lah. Habis nonton selesai itu kebetulan baru sadar hari Kamis. Nah orang di sana kepercayaannya hari Kamis itu dia tuh di sana lebih mistis, karena warga setempat itu bilang hari Kamis di sana itu hari keramat gitu. Jadi raja di sana itu hari Kamis hari ini dong berarti ya. Iya. Nah, terus Chandra, kenapa dibilang hari keramat? Ada yang bilang
raja meninggal di hari Kamis. Raja mereka di warga setempat itu. Banyak sih cerita-cerita kenapa jadi salah satunya itulah ya. Kenapa jadi hari Kamis itu hari keramat. Selesai nonton film, udah mau tidur. Besok paginya, bukan besok paginya, sekitar jam berapa ya? Jam 2, jam 3 itu aku kebangun ke belakang pengen minum. Habis itu keluar, habis minum kan balik lagi di ruang tengah itu kok kayak ada lihat cewek. Awalnya aku kira itu si yang punya rumah. Kan rumah aku itu kan cuma satu orang. Jadi daripada kosong ya udah deh, gak apa-apa gitu buat dipakai anak-anak yang lagi tugas gitu kan. Nah aku kira si yang punya rumah itu, memang yang punya rumah itu ibu-ibu cewek, ya ibu-ibu sih. Aku kira ibu nih bangun tengah malam ngapain gitu, duduk di ruang tengah. Udah habis itu lanjut ke kamar. Besok paginya ibunya baru datang. Ibunya bilang, maaf ya dek, malam tadi ibu nggak sempat balik karena udah kemalaman. Ternyata ibu itu malamnya itu lagi ke rumah si saudaranya. Kebetulan pada saat itu harinya hujan, jadi nggak bisa balik ke rumah. Aku cuma bengong, oh ya bu, jangan gitu aja. Udah, masih apa ya, masih bingung, antara bingung masih gitu. Sampai ke sorenya lagi, aku lihat lagi si ibu itu tadi. Nah lihat ibu, terus dia ngajak ngobrol. Gimana deh, udah makan belum? Udah gimana hari kegiatannya, lancar belum? Udah tercapai nggak nih yang mau dilakukan gitu? Kan kita punya setiap kegiatan kan sudah harus ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Si ibunya itu bilang gitu, pokoknya baik gitu, ramah banget. Udah jawab aja kan, asik. Aku pulang itu kalau nggak salah jam 3 sampai maghrib keasikan ngobrol sama si ibu. Terus aku sendirian, aku pulang sendirian. Terus ketika maghrib baru teman aku yang duanya lagi baru nyampe. Udah habis itu aku masuk kamar mau mandi, si teman aku bilang, Chan, si ibu hari ini nggak bisa balik karena keluarganya ada yang meninggal, saudaranya. Nggak bisa balik. Yang tadi ngomong sama Chandra itu siapa gitu. Jadi itu benar-benar menyerupai bentuk dan wajah, benar-benar menyerupai. Kamu lihat enggak kakinya kenapa kata enggak? Itu lagi duduk. Lagi duduk. Ya ampun. Kalau rumah zaman dulu apa yang nggak ada yang kursi sofa kan, jadi kan nempel aja kan di lantai. Jadi nggak lihat sih ini apa kakinya. Terus udah kan gak mau cerita juga tuh sama teman-teman, gak berani. Udah diem aja dulu, dipendam sendiri. Habis itu si temen bilang hari ini sepi, gak ada ibu. Maksudnya biasanya kan ibu yang si punya rumah itu, ayo deh kita makan bareng-bareng, suka apa ya, ngeramein suasana lah gitu. Kadang kalau kita lagi capek, ibu itu kan ayo deh mau jalan-jalan nggak, ibu ajak nih kemana gitu. Pada saat itu karena ibunya lagi nggak ada, temen aku bilang malam ini sepi, gak ada yang ngajak jalan-jalan gitu. Terus gue bilang ya ngapain juga jalan-jalan malam Jumat, kan malam Jumat tuh kebetulan. Udah habis itu ketika mau tidur, aku kembali ke dapur ke belakang lagi mau ngambil minum. Aku ngeliat apa ya, bisa dibilang kayak ratu, kayak putri. Pokoknya pakaiannya tuh mewah banget, kayak seorang putri gitu. Pakai pakaian mewah, kebaya atau kayak gimana? Gaun? Bukan kebaya sih, apa ya, kayak pakaian tradisional Banjarmasin sih. Oh, pakaian tradisional Banjarmasin. Okay. Jadi pokoknya kayak pakaian tradisional mewah banget, kayak ratu. Aduh, aku gemetaran banget, sumpah. Takut. Kita juga dengerin ini. Dan itu udah kan, aku cuma ngeliat, kebetulan rumahnya itu memang di pinggir sungai. Oh, di pinggir sungai.
Jadi dan kalau orang-orang di Banjarmasin kan rumah di pinggir sungai, dapurnya itu kan jadi pintu dapurnya itu langsung ngadep sungai. Nah kebetulan kenapa aku mau keluar minum, habis itu ngelihat kayak ada yang lewat gitu di luar itu, yang kayak penampilan putri si ratu gitu. Masih nggak ngeh karena kan gelap tuh, di luar gelap banget, jadi nggak ngeh itu siapa. Udahlah masuk lagi, ternyata besok harinya lagi baru ibu yang punya rumah itu pulang, terus dia bilang kemarin ada ketemu siapa, ada lihat siapa gitu. Nah baru di situ baru berani buka cerita sama teman-teman, baru berani. Oh ya udah, kata ibunya, itu udah bukan sering sih, maksudnya itu memang yang awal mula rumah yang ibu diemin ini memang terletak di daerah kayak komplek istana dulunya. Jadi udahlah, kamu nggak usah ditakutin, dia baik, maksudnya nggak mau dia juga nggak mau nakut-nakutin, dia nggak mau ngejahatin, enggak, cuman mungkin dianya mau ngasih tahu ini aku loh, sebenarnya aku punya aku dulunya daerah sini tinggal gitu, kata ibunya gitu. Sampai di situ kita bertiga nggak berani tidur sendiri, jadi kita bertiga Langsung tidur dalam tidur sekamar, bareng dong. padahal cowok tiga-tiganya. Biasanya emang kayak gitu, Iya. langsung nggak berani tidur sendiri pasti Iya, sih. karena yang kita temuin itu bukan hantu yang kayak pocong, kuntilanak, bukan itu. Kalau sebelumnya aku pernah lihat hal yang kayak gitu, tapi biasa aja. Karena yang kita temuin ini ibaratnya itu nenek moyang kita loh. Iya. Itu yang bikin aku deg-degan, itu yang bikin aku gemeteran sampai sekarang. Bahkan nih, aku baru tahu bahwa Trans TV kan ada live Kamistis itu dari tadi siang. Dan tadi malam kemarin tuh aku mimpi si putri yang itu tadi. Oh iya. Iya, jadi cuman mimpi dia ngajak aku ke rumah itu lagi, ngajak ke situ, terus ada beliaunya, maksudnya si putrinya itu, dan cuman kayak cuman gimana kabarnya, tapi nggak bisa beliau tuh ngomongnya nggak sefasih kayak ngomong bahasa Banjar yang bahasa Banjar, maksudnya bahasa tradisional banget gitu. Itu langsung paginya gemeteran banget, tadi pagi gemeteran, sampai sekarang gemeteran. Abis itu buka Trans TV Kamistis, wah pas nih gitu. Pas banget ya, pas iya. banget habis bener-bener ngalamin, langsung sharing ke kita. Tapi gemeteran ya. Oh iya. Sama sih kita juga. Tapi kita kan nggak boleh takut ya kayak gitu. Kamu termasuk berani sih kalau menurut aku. Bisa bisa ngobrol sama mereka, berarti kamu juga kayak seperti orang-orang terpilih juga ya, bisa kayak gitu, bukan orang mungkin yang kalau aku tahu juga kabur kali ya. iya sih kalau Iya sih, misalkan bener. ini karena nggak tahu aja ya. Karena Tapi nggak tahu kayak ya, sadarnya jadi tuh enjoy aja. setelah kejadian, berarti kan sadarnya setelah kejadian. Terus juga sampai rumah kan baru bilang sama mama. Awalnya nggak bilang juga, cuma udah beberapa hari baru bilang. Mama tuh bilang gini, dulu kakakmu, aku kan 3 bersaudara, punya 2 kakak. Dulu kakakmu yang cewek pernah kayak gitu. Bahkan bisa dibilang orang mau kayak udah, dia tuh bisa dibilang kayak bukan koma, kayak bilang sadar. Pas bangun ditanyain kemana, lah ada kok tadi diajak sama si ibu gitu.
ibu yang dimaksudnya tuh sesosok kayak putri juga. Putus. Jadi 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 mama aku bilang dulu kakakmu juga pernah kayak gitu. Maksudnya langsung ketemu secara langsung, karena kakak aku dulu itu dia anak sanggar Sanggar tari. Iya. Jadi dan apa ya, katanya sih, aku nggak tahu juga, aku nggak ngelihat silsilah, cuman katanya waktu kakakku di sanggar banyak yang bilang kakakku itu satu keturunan, satu garis gitu. Cuman kalau dari aku dan mama papa dari keluarga nggak ngecek apakah benar satu silsilah. Maksudnya kita cuek aja gitu. Udahlah, nggak usah, nggak terlalu fokus mikirin ke situnya. Yang penting kita percaya mereka ada, dan kita juga harus percaya mereka yang menciptain juga Tuhan gitu. Betul. Iya, betul. Masing-masing Itu sih. gitu ya, seperti kita Iya, harus saling tapi menghormati yang juga. yang selalu mamaku tekankan, kita punya agama, kita diciptakan oleh Tuhan. Kita juga harus percaya sama mereka, karena mereka juga ciptaan Tuhan gitu. Jadi jangan anggap, karena ya kita memang derajat kita berbeda sama mereka, tapi kita harus tetap ngehargain mereka gitu. Mereka juga ada, kita ada. Jadi artinya kita jangan saling mengganggu. Jadi kita nggak ganggu, mereka pun juga nggak ganggu kita gitu. Iya, benar ya. Benar, kayak yang tadi aku udah bilang juga, kalau misalkan kitanya nggak takut, dia juga nggak akan berani ganggu kita, karena kita lebih karena kita manusia. Iya. Gitu. Kita punya agama, kita beribadah, kayak gitu, pastinya kita bisa mengatasi itu sebenarnya. Kalau misalkan kita bisa mengatasi rasa takut kita, insya Allah nggak kenapa-kenapa kayak gitu ya. Jadi kita hidup masing-masing aja, kita hormati dia juga kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau waktu itu sih dibilang takut tuh enggak, serem tuh enggak. Cuman shock aja gitu. Soalnya yang kita temuin itu bukan orang yang maksudnya yang kita temuin kan beda loh, bukan kuntilanak, bukan pocong, bukan apa gitu. Yang kita temuin tuh ibu raja ratu putri kan gitu. Jadi agak shock, aku gemeteran tuh, shock karena itu, shock karena ketemu beliau gitu, bukan shock yang takut karena ini. Sebelumnya boleh cerita lagi nggak sih? Boleh cerita lagi, cerita terakhir sebelum Cerita kita ganti. terakhir ya. Aku tuh waktu SMA anaknya suka banget yang bukan traveling, camping. Jadi pasti deh tiap awal semester atau akhir semester tuh selalu camping kan sama teman-teman. Dan kebetulan waktu kegiatan diklat teman-teman di sekolahan, aku ketemu di gunung sih, di Gunung Mandiangin di Kalimantan Selatan. Waktu itu kita lagi camping, lagi asik-asikan, terus tengah malam ya kalau nggak salah waktu lagi jam 2 jam 3-an, aku tuh nggak bisa tidur, terus temenin sama teman aku berdua, asik-asik ngobrol. Habis itu teman aku bilang, tunggu bentar, aku ngambil minum. Ya udah, tinggalin sendirian kan aku. Habis itu nggak lama teman aku ngejauh, ada bapak-bapak sih, petugas ronda di situ. Ada apa? Sendirian. Petugas ronda kayak yang penjaganya. Oh, penjaga. Nah, terus dia bilang, sendirian aja deh. Iya pak, kalau sendirian jangan di sini katanya. Takut, maksudnya bapaknya takut kamunya yang nggak kuat gitu kan.
Terus enggak Pak, insya Allah kuat gitu kan. Udah bapaknya balik tuh. Habis itu nggak lama bapaknya balik, ada lagi ibu-ibu. Awalnya aku kira penjaganya lagi, petugas penjaga di sana lagi. Terus ternyata ibu-ibunya itu ngajak ngobrol, dari mana dek gitu, kapan kesininya, sama siapa gitu, pengen apa kesininya. Nah yang lebih parahnya itu ibunya ngomong ini, kenapa sih harus milih tempat kesini gitu. Kebetulan aku tuh suka banget di gunung yang aku datengin. Aku tuh dari SMP, SMA selalu ke gunung itu terus. Nggak tahu, suka sama pemandangannya kan. Habis itu ibu-ibunya bilang, kenapa sih selalu di sini gitu? Emangnya nggak takut mengganggu orang? Aku nggak ngerti kan, nggak ngerti sama omongan ibunya. Terus udah, nggak bu, suka aja sama pemandangan di sini. Gak lama kemudian teman aku datang. Habis teman aku datang, si ibu-ibunya itu balik. Tapi cara ngebaliknya tuh apa ya? Kayak yang cewek ngibasin rambut yang Iya, iya, iya. habis itu langsung terbang ke atas. Gila, sumpah. Temen aku langsung pingsan, cuy. Enggak, temen akunya juga pingsan. Aduh, serem banget sumpah. Habis jadi, itu, Hah? habis itu berikutnya aku camping lagi di gunung yang sama, di tempat yang sama aku camping lagi, ketemu lagi sama ibu-ibu itu. Nggak sering sih, cuman sekali pernah lagi ketemu, biasa-biasa aja, nggak, maksudnya oh udah tahu, oh ini sosoknya bukan manusia nih, oh tahu nih, ya udah kita kuatin aja, walaupun nggak berani tapi harus berani. Akhirnya hilang sendiri. Karena kita apa ya, artinya kan setakut apapun kita harus bisa ngetutupin rasa takut kita, rasa gak berani kita. Karena bisa dibilang, ada yang bilang itu mereka akan hilang ketika kita berpikiran itu hilang. Kenapa? Ada teman aku yang bilang sosok seperti mereka itu akan hilang ketika kita berpikiran mereka nggak ada. Betul, benar kayak gitu. Yang tadi udah aku ceritain juga, kalau misalkan kitanya lebih berani, pasti mereka juga nggak akan macam-macam kayak gitu. Serem banget ya, sumpah malam itu kayak ada yang sampai terbang lah, aduh. Sumpah, itu baik-baiknya Chandra di sana. Amin, Baik-baik kamu kalau tidur jangan matiin lampu, berdoa sebelum tidur, berdoa, terus jangan matiin lampu. Kayaknya aku juga nggak akan matiin lampu malam hari ini gitu. Iya, kata orang sih lebih baik nggak usah dimatiin lampu, lebih baik terang-terangan, karena yang gelap apa ya, kalau gelap tuh kan lebih cepat mengundang katanya. Aduh, iya. Tapi kalau aku masih shock sama yang itu sih, si yang si Putri itu sih. Iya, karena itu apa ya, dia juga nggak sembarangan ya kan, pakai baju khas tradisional dari Banjarmasin juga kayak gitu kan. Berarti sebenarnya dia mungkin mau menunjukkan gimana sih kebudayaan dari Banjarmasin kayak gitu. Nah, jadi ya mungkin ada yang ketika aku sampai Banjarmasin kan, teman-teman bilang, ih kok ceritanya mirip sama kayak yang KKN di Desa Penari sih ya. Iya ya, ada sanggar tari juga. Jadi sekarang tuh lebih, karena kita udah banyak yang tahu cerita KKN di Desa Penari,
kita tuh kebanyakan lebih sensitif sama cerita-cerita kayak gitu, cerita-cerita tentang tarian atau macam-macam kayak pakai baju tradisional kayak gitu kan. Teman-teman juga udah banyak yang banyak tahu cerita itu dan dia lebih sensitif, pasti dia lebih takut kayak gitu. Lebih cepat mengundang. Iya, Iya benar. Ya. Kak Ida tuh di belakang ada siapa tuh? Jangan Iya, undang-undang mah kalau undang-undang pernikahan aja kan, Iya, jangan kayak jangan. gitu. Takut banget ini. Thank you ya Chandra udah sharing Iya. sama kita, udah sempetin waktu dan udah nontonin live juga. Kamu Kak Ida di belakang ada siapa tuh? jangan macem-macem. Jangan macem-macem ya. Enggak lah, kita kan harus berani. Baik-baik di sana, sehat-sehat terus. Nanti kalau misalnya kita ada kesempatan lagi bisa live bareng. Thank you for the share. Ya, salam-salam buat teman-teman di sana. Semoga kakak bisa cepet kerja dengan enak lah ya. Enggak dalam situasi kayak gini. Amin. Oke. Dadah Terima kasih, Chandra. Ya, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Nggak berasa udah 1 jam lebih. 1 jam lebih, kita hampir 1,5 jam. Iya. Menemani kalian tadi entah kenapa cerita-cerita yang kita dapet. Jadi takut jadi sensitif gitu loh kayak. Aduh. Entah kenapa cerita-cerita yang kita dapetin itu kental ya, kental dengan budaya. Tadi cerita tentang di Bali yang Imron juga pakai baju tradisional Bali kayak gitu, dan Chandra pun juga pakai baju tradisional Banjarmasin kayak gitu. Sebenarnya itu sih yang emang bikin merinding sih kita dari tadi di sini. Saya denger ini udah senggol-senggolan aja nih, Bu. Aduh gimana ya? Udah gitu kalian banyak yang komen, Kak, nanti di hording ada apa, jangan diulangi teman-teman. Dimohon tidak mengulangi itu. Jadi ya intinya kita emang harus tetap teguh dan juga berani terhadap hal-hal goib kayak gitu ya, walaupun kita pasti ya alamiah kalau misalnya kita akan takut, tapi kita harus karena kita punya agama, kita juga beribadah, kepercayaan kita punya kepercayaan, kita punya Tuhan kayak gitu. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan bahwa itu juga adalah ciptaan dari Tuhan kayak gitu. Kita saling menghargai dan kita saling menghormati. Kita hidup bareng-bareng, tapi kita anggapnya masing-masing aja lah kayak gitu. Begitu. Jadi kayaknya udah cukup kali ya sesi Kamistis perdana malam ini. Iya, sesi Kamistis perdana malam ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, komen, apalagi udah ikut join tadi buat Imron sama Chandra. Chandra. Terima kasih. Nah, untuk minggu depan kita juga bakal hadir lagi di jam yang sama ya. Iya, insya Allah di jam yang sama dan hari yang sama, hari Kamis, karena namanya aja Kamistis. Masa tiba-tiba hari Rabu gitu. Iya, jadi Rabutis ya, jangan. Nah, buat minggu depan kita punya sesuatu yang pasti kalian tuh bakal sumpah. Iya, pasti kalian akan live bareng ini kayak gitu. Oke, seru banget deh. Kita punya surprise buat kalian para pecinta cerita-cerita horor. Yes. Tetap stay tune di Instagram kita, di Instagram Trans TV. Jangan lupa follow juga ya di Instagram Trans TV. Terima kasih teman-teman. Gue Aida. Gue Nadia. Kita pamit. Selamat malam. Dadah.